sudah tahu ini. Bapak ini rumah sakit terus garing gitu. Assalamualaikum. Itu yang penting langsung Bapak. Manakala ada pengaturan jumlah kunjungan pasien, para pengunjung pasien atau orang yang jemput diatur. Nah, di sini kelihatannya security-nya tidak memiliki lagi kemampuan menahan arus kebiasaan warga yang kalau yang sakit nggak kenal waktu, semuanya nengok. Dan tahu kan tradisi orang Kerawang, orang Subang, orang Purwakarta, orang Bekasi sama. Jadi yang sakitnya satu, yang nengoknya 40. Nah itu juga selain mengganggu kenyamanan rumah sakit, juga menimbulkan beban biaya rumah sakit, biaya air, biaya listrik, dan kebersihan rumah sakit menjadi meningkat. Bapak akan mengintervensi hal seperti itu, Pak? Ya harus segera dibenahi, karena bagaimanapun peradaban sebuah wilayah ada dua hal. Satu, ketegasan aparat. Yang kedua, ketaatan warga. Menurut Bapak solusinya seperti apa? Ya solusinya harus tegas. Tetapi kan ditegasin suka marah. Ya kita cari solusi, apa perlu dijaganya sama tentara biar taat. Kan gitu loh. Beberapa operasi pun, nah program inilah yang menjadikan hari ini bagaimana kami pemerintah daerah konsen dalam pendidikan secara berinteraksi. Mungkin program selanjutnya Pak sudah 100 hari ini berhasil. Selanjutnya program prioritasnya apa, Pak? Kalau prioritas utama kalau tadi pendidikan kan utama juga. Pada tahun sekarang kan saya pembangunan untuk sekolah itu di 5 kecamatan, fokus di 5 kecamatan. Sekolahnya sih SMP di 5 kecamatan itu selesai. Nah, tapi mobilnya tadi yang saya bilang, saya baru punya mobil pintar itu baru satu. Kemudian saya punya 6. Kalau 6 itu kan nanti di setiap kecamatan masing-masing ada. Jadi tanpa harus misalkan mobil perusahaan aja keliling gitu kan. Terus di situ juga anak baca, terus anak melihat animasi gitu kan. Nah sekarang kan anak-anak itu harus maksudnya apa ya, kayak dirayu dulu untuk melihat animasi dulu gambar. Setelah itu baru anak sudah baca. Nah itu. Jadi mudah-mudahan besok juga 2026 saya sudah, insya Allah saya menganggarkan minimal kayaknya mobil itu 3. Jadi ada 4. Jadi mobil literasi untuk baca di setiap. Terkait kasus yang kematian baik sebelum kejadian itu waktu pas pertama setelah lebaran halal bihalal, saya sebetulnya mengambil apel langsung di rumah sakit. Saya sampaikan terhadap jajaran rumah sakit termasuk Pak Dirut bahwa intinya saya bilang juga satu, saya bilang kalau rumah sakit kita ini rumah sakit umum, pasti kan orang tuh apa ya menganggapnya itu pengen pelayanan itu pengen baik semua kan gitu. Kita juga sudah upaya sampaikan. Nah yang menjadikan kemarin itu permasalahan itu kan bukan di medis. Nah, tapi tentunya tadi juga Edwin kan menyampaikan bahwa ada bidang lah ya, bidang yang mungkin agak ketus gitu lah, untuk someah lah kan begitu. Pengennya senyum menyampaikan kan gitu. Nah ya tentunya tadi juga saya sudah sampaikan dari kemarin, sebetulnya saya sudah sampaikan. Sudahlah mulai merubah, walaupun saya paham lah ya, punten ya kadang-kadang yang orang bekerja kan dari pagi sampai sore, pasti kan tentunya juga teman-teman juga melihat lah ya bagaimana sesibuknya apa sih coba rumah sakit umum ini. Rumah sakit umum kita ini paling sibuk dibanding rumah sakit umum swasta. Beneran, saya juga merasakan, jadi saya juga melihat ya mereka itu betul-betul memberikan pelayanan dengan baik. Tapi ya gimana mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa misalkan bapak perawat, ibu perawat itu kan hari ini ya Anda itu kerja di rumah sakit umum daerah yang milik pemerintah, tentunya diakses oleh masyarakat. Nah jadi ya insya Allah lah, saya juga sudah sampaikan juga sama Pak Dr. Alam. Ya kalaupun ini kan minimal adalah coba dalam misalkan 1 bulan sekali spiritual disampaikan apa sih yang menjadi keluhan kan gitu ya. Orang kita ya jangankan inilah ya, saya pikir lah sama lah teman-teman juga kan, begitu ada permasalahan kerja gitu kan, tapi kita nggak tahu di rumah ada masalah, akhirnya dibawa ke tempat pekerjaan. Nah ini kan sama gitu. Nah intinya saya sampaikan ya sudah, coba dibuatlah program minimal sebulan sekali itu ada spiritual kan, layanan yang diberikan ke masyarakat. Takutnya juga misalkan atau koresponden aja
sok, tapi nggak usah disebutin. Nanti misalkan ini dari saha gitu kan, ngomong saya lagi kepepet utang, tapi tolong, dan tapi ini saya juga tidak boleh disebarkan, panggil saja orang. Dalam waktu 2 bulan ini kan permasalahan kesehatan kita ya baru mulai terus rumah sakit Fikri, terus rumah sakit Iza juga ada Pak program praktek kan Pak ya, kan terbaru kemarin rumah sakit Permata Keluarga Pak, jadi juga ada di Bandung praktek juga sudah dilaporkan ke Polres juga Pak. Ada informasi besar-besaran di bidang kesehatan ini Pak. Kan gini, kalau masuk rumah sakit swasta itu juga kan ya punten lah ya, bukan kewenangan kita ya, tapi kita bukan dokter spesialis, bukan kewenangan kita juga sama dinas kesehatan selalu ada OPS monitoring gitu kan, dimana memang itu mereka itu memang juga sih praktek atau tidak praktek yang bisa menilai itu siapa? Ya, yang bisa menilai itu siapa? Orang medis sendiri. Penyidik udah masuk penyidikan, itu udah pasti ada kelalaian penyidikan. Kalau ada malpraktek atau enggak, ini sesuai dengan SPO apa enggak? Sesuai prosedur enggak? Ada kesalahan apa enggak? Baru semua praktek. Ya, ini kita cek dulu kenapa ada kondisi orang waktu itu apa. Kalau keadaan kondisi ini bayi atau siapa sih?